Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Oke, kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu salah satu diskusi antara pihak Kristen dengan Muslim di channel Graham Walaf yang mereka membahas tentang penghibur. Sebenarnya Muslim ini the king of propaganda ya. Jadi hal yang sudah dijawab oleh saudara-saudara kita yang Kristen, hal yang sudah dijawab oleh para apologet Kristen, mereka tinggal mengangkat hal itu, mereka tinggal memunculkan hal itu sebagai jualan-jualan omong kosong mereka untuk mencari pembenaran bagi Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh para apologet Muslim. Ya, walaupun kita tahu bahwa memang IQ mereka dalam memahami Alkitab itu sangat jauh sekali di bawah rata-rata. Yang mereka agung-agungkan hanyalah sebatas, kata ini nih ternyata begini-begini, tapi mereka tidak mau melihat konteksnya. Oke, jadi kali ini saya ingin kalian menyaksikan salah satu video di mana di mana salah seorang penanya Kristen itu bertanya kepada mereka tentang konverter penghibur di dalam Al-Quran sendiri. Oke, mari kita simak videonya. Tentang di komputer tadi, silakan. Fokus ke ini ya, penghibur ya. Komputer, ya. Ya. Jadi kan yang mau saya tanyakan di kitab Al-Quran sendiri ada nggak kata penghiburnya? Karena kan penghibur ini kan diambilnya dari ini ya, dari Alkitab ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Kita ulang lagi pertanyaannya. Sebentar. Jadi kan yang mau saya tanyakan di kitab Al-Quran sendiri ada nggak kata penghiburnya? Ada nggak tuh? Karena kan penghibur ini kan diambilnya dari ini ya, dari Alkitab ya. Terus yang saya mau tanyakan, kira-kira di Al-Quran ada nggak gitu? Itu aja sih. Silakan, siapa yang mau jawab nih? Pak Ustadz atau Mas Reski? Ya, ini saya aja Pak. Jadi gini, konteksnya kalau misalkan kata penghibur itu sendiri bisa dibilang memang tidak ada dalam Al-Quran konteks. Tapi terlepas dari itu, kata menghibur itu kan nggak selalu diartikan eksplisit, tapi juga punya makna yang implisit. Jadi ulang. Gimana kita ulang lagi? Tidak ada. Oke. Ya, ini saya aja Pak. Jadi gini, konteksnya kalau misalkan kata penghibur itu sendiri bisa dibilang memang tidak ada. Kata penghibur sendiri memang tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa Mas Rizky? Tapi kenapa coba? Mungkin Anda bisa memberikan pembelaan mengapa tidak ada? Atau bagaimana bisa diadakan di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran konteks. Tapi terlepas dari itu, kata menghibur itu kan nggak selalu diartikan eksplisit, tapi juga punya makna yang implisit. Jadi tidak selalu diartikan harfiah, tapi bisa juga diartikan majazi. Takia lagi. Ya kalau tidak ada, tidak ada aja. Tidak usah pakai eksplisit implisit. Nanti kita akan lihat. Lanjut. Seperti itu. Paham nggak maksud saya, Mas? Iya. Boleh didetailin lagi? Oke, mungkin kalau untuk didetailin lagi nanti bisa minta nomor WA saya nanti ke Pak Ustadz Yusuf Ismail atau sama admin, nanti kita bisa bahas itu lebih lanjut secara Nah lo kenapa harus kontak pribadi? Kenapa tidak jawab di depan umum saja? Beginilah kualitas Muslim, beginilah kualitas apologet Muslim. Aduh, selalu memaksakan sesuatu, selalu bertakia di depan umum, selalu memaksakan Alkitab supaya sepaham dengan pemikiran mereka. Lanjut. Ya, insya Allah. Oke. Jadi intinya berarti artinya nggak ada ya? Di Al-Quran tidak ada, betul. Kalau secara eksplisit saya jelaskan ya. Udah kalau tidak ada saja. Tidak usah pakai eksplisit implisit. Itu bahkan eksplisit implisit pun tidak ada sama sekali. Nilainya
penghibur di dalam Al-Quran itu tidak ada sama sekali. Al-Quran meniadakan penghibur itu. Jadi tidak usahlah pakai jurus takia segala bahwa oh itu secara implisit pasti ada. Secara eksplisit itu begini-begini atau secara implisit itu begini. Aduh, tidak perlulah menggunakan takia-takia seperti itu, sudah tidak zaman. Kalau tidak ada, ya tidak ada saja. Lanjut. Secara eksplisit tidak ada, namun secara implisit bisa dikatakan ada. Secara implisit ya, saya tidak bilang eksplisit. Oh, secara implisit. Oke. Kalau implisitnya contohnya di kalimat mana? Ya, contoh gini, nanti saya akan berikan beberapa ayat. Ada sekitar 12 ayat. Nanti akan saya berikan kepada Mas Angga, berikut juga tafsirnya. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut di belakang. Karena kalau saya uraikan di sini, maka nanti durasinya panjang sekali gitu. Oh ya, oke. Mungkin barangkali ada yang lain ingin bertanya. Oh, oke, siap. Jadi secara implisit ya, bukan secara eksplisit. Nah, coba kita turun, coba kita lihat komentar. Di sini ada salah satu komentar dari Lentera Rohani Channel. Ini kalau tidak salah ini akun channel dari Mas Rizky ya, si ngibulers yang tadi. Adakah kata roh penghibur dalam Al-Quran? Jawaban, secara eksplisit tidak ada. Secara eksplisit tidak ada. Namun secara implisit bisa dikatakan ada dalam perspektif Islam. Dalam Yohanes 15 ayat 26, kata yang diterjemahkan sebagai penghibur adalah Parakletos. Di dalam uraian pemaknaan yang di dalam strong number, kata tersebut salah satunya bisa dimaknai pembela. Nah, leksikal yang diuraikan lain sebagainya dan lain sebagainya pembela. Lalu agaknya kata tersebut lebih cocok dimaknai pembela. Dari segi mana Anda memberikan hal tersebut untuk mencocokkan bahwa itu pembela? Semua kata Parakletos mengenai pembela penghibur itu semua ada di dalam Roh Kudus. Kita lanjut saja. Sebab di sana dikatakan juga bahwa dia akan memberi kesaksian tentang Yesus untuk membela Yesus. Oh, tambahan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Sebenarnya ayat ini sudah sangat jelas. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Apa saja kesaksian untuk membela Yesusnya? Yesus tidak disalibkan. Ini bukan pembelaan terhadap penyaliban Yesus Kristus. Ini bukan pembelaan terhadap Yesus Kristus. Ini penghujatan terhadap karya Allah, penghujatan terhadap Yesus Kristus. Karena apa? Karena tujuan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia, mati di kayu salib, menggenapi kitab para nabi. Itu tujuan Yesus Kristus datang. Dan kalau kalian mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, lalu naik ke surga, kalian mengatakan bahwa Allah lewat para nabi dalam perjanjian lama adalah Allah yang pendusta. Itu yang kalian lakukan. Dan itu adalah bentuk penghujatan terhadap Tuhan. Dan bahkan penyaliban Yesus Kristus itu bukan hanya dibuktikan di dalam Alkitab, tetapi ada banyak sumber yang menguatkan peristiwa ini. Dan Al-Quran punya sumber bukti apa? Bukti apa selain Al-Quran yang bisa memberikan fakta bahwa Yesus Kristus tidak pernah disalibkan? Ini adalah bentuk penghujatan terhadap karya Allah. Yesus tidak disalibkan bukanlah bentuk kesaksian untuk membela Yesus. Tidak, itu bukan kesaksian untuk membela Yesus. Itu penghujatan terhadap karya Allah. Karena secara tidak langsung kalian menyangkal penyaliban Yesus Kristus, secara tidak langsung kalian menghujat Allah sebagai seorang pendusta. Dan memang betul kalau Al-Quran mengklaim Allah adalah si pendusta karena dia adalah pendusta. Ingat, bukan Yahweh tetapi Allah. Allah adalah pendusta, tetapi Yahweh di dalam Alkitab adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia terhadap janjinya. Nubuatan yang dia berikan kepada para nabi, yang dia tanamkan kepada para nabi untuk diberitakan kepada manusia, itu digenapi di dalam Yesus Kristus, di dalam kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati, disalibkan, maka kalian sedang menghujat berita dari Allah sendiri. Kalian sedang menghujat bahwa Allah itu pembohong.
Kalau kalian mau menghujat Allah Subhanahu wa taala pembohong, silakan, karena memang dia mengakui dirinya adalah pembohong. Itu tidak jadi masalah, tetapi tidak untuk Yahweh, untuk Yesus Kristus. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang setia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Yesus bukan Tuhan, itu juga termasuk penghujatan terhadap Allah. Karena Yesus Kristus sendiri adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia, dan dia mengakui itu. Nah, mari kita lihat. Untuk sebelumnya kita lihat dulu Quran surah An-Nisa 4 ayat 157 ini sudah dibuktikan sebagai surah pembohong. Sebagai surah pembohong, dan itu sudah dibuktikan lewat fakta sejarah, namun juga lewat nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang mengharuskan Yesus Kristus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Jadi Quran surah An-Nisa 157 ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk membela Al-Quran, karena ini sudah termasuk dalam daftar merah, daftar pembohong. Lanjut, Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat surah Al-Maidah ayat 17. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah dalam kurung Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh dalam kurung manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, ini tidak membuktikan bahwa Al-Masih adalah, atau Yesus Kristus adalah bukan Tuhan. Ini tidak membuktikan, karena ini dikutip dari Al-Quran yang bertentangan dengan seluruh berita di dalam Alkitab. Ini tidak membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah bukan Tuhan. Kalau kalian ingin membuktikan apakah Yesus Kristus adalah Tuhan atau bukan, kalian harus menggunakan Alkitab. Dan itu harus dibaca secara keseluruhan, dipahami secara keseluruhan. Dan di dalam Alkitab sendiri tidak menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu Quran kalian yang berisi dongeng-dongengan ini mau menyangkali peristiwa penyaliban dan menyangkali ketuhanan Yesus. Halo? Sadar. Sadar. Sadar, oke? Jadi sekali lagi, tidak ada parakletos di dalam Al-Quran, dan juga Al-Quran berisi dongeng-dongengan, dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Rizky Singibulers yang senang sekali untuk menipu para viewersnya. Oke, itu saja, dan kita sudah menyaksikan bagaimana saudara kita yang Kristen telah membuat Muslim, apologet Muslim, gelagapan dengan pertanyaan dari saudara kita yang Kristen. Bahkan berusaha untuk membuat astaga untuk membuat penipuan selanjutnya tentang kata penghibur. Katanya secara implisit ada. Omong kosong. Oke, kita jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.